Kalian mungkin familiar dengan istilah hati-hati ada kang bakso bawa hati. Ini mungkin salah satu dari penyamaran seorang polisi untuk mengungkap kasus kejahatan. Dan untuk bisa mengungkap sebuah kasus, mereka melakukan penyamaran yang benar-benar tak diketahui orang. Ada yang menyamar jadi ojol, jadi emak-emak, jadi seorang petani sawit, bahkan yang lebih ekstrim lagi jadi seorang PSK. Sempat viral juga di media sosial pada Maret 2022 lalu. Tampak seorang ojol berbadan besar menggunakan jaket hijau turun menghampiri seseorang yang berbaju merah dan belang-belang warna putih. Si ojol ini kemudian menghampiri orang itu dan datang dari bagian belakang. Tiba-tiba tanpa basa-basi, ojol tadi langsung memeluk pria itu. Bahkan dalam video, si ojol terlihat memborgol tangan pria yang dipeluknya tadi. Kuat dugaan kalau ojol ini merupakan seorang intel yang menyamar dan sedang berusaha menangkap penjahat. Bukan cuma sekali polisi menyamar jadi ojol untuk membekuk pelaku kriminal. Tahun 2023, komplotan begal motor punya modus baru, yakni menyamar jadi debt collector. Komplotan ini melakukan aksinya di wilayah Ciledug, Kota Tangerang. Aksi komplotan ini langsung dihentikan oleh pihak kepolisian yang menyamar sebagai driver ojek online. Dalam video yang beredar, tampak komplotan begal itu sudah terbaring usai dibekuk oleh pihak kepolisian yang menyamar sebagai driver ojol. Pihak kepolisian yang melakukan penyamaran mengamankan komplotan begal dengan pakaian lengkap ojol mulai dari jaket hingga helm. Aksi penyamaran yang terbilang sukses adalah aksi yang dilakukan oleh Brigadir Poppy dan Bribda Fitria Octavia. Dua pahlawan ini adalah anggota Satreskrim Polres Garut yang berhasil membongkar jaringan sindikat perdagangan orang untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di Bali. Kasus ini bermula saat polisi menerima laporan dari orang tua salah seorang korban. Tak tanggung-tanggung untuk membongkar jaringan sindikat ini. Brigadir Poppy dan Bribda Fitria menyamar menjadi PSK dan masuk ke tempat hiburan malam. Keduanya menggunakan nama samaran Dewi dan Bella, tapi untuk bisa masuk ke tempat hiburan ini tidak mudah. Penyamaran berlangsung sejak dari Garut. Brigadir Poppy dan Bribda Fitria awalnya bertemu dengan salah seorang mucikari. Lalu keduanya bersama mucikari itu terbang ke Bali. Brigadir Poppy dan Bribda Fitria kemudian diwawancara terlebih dahulu oleh karyawan tempat hiburan malam. Ditanya sampai kesiapannya jadi PSK. Setelah diwawancara dan menyatakan siap, keduanya disuruh beristirahat di kamar. Sebenarnya, Brigadir Poppy dan Bribda Fitria sempat mengalami ketakutan ketika akan menyamar jadi PSK. Untungnya Brigadir Poppy dan Bribda Fitria tak terlalu lama berada di dalam tempat hiburan itu. Hanya kurang lebih 1 jam. Begitu dipastikan ada praktik perdagangan orang dan prostitusi, petugas langsung masuk melakukan penyergapan. Keduanya langsung menghubungi tim Satreskrim Polres Garut yang sudah ada di dekat tempat hiburan berkat keduanya. Praktik prostitusi dan perdagangan orang di tempat hiburan terungkap. Keduanya berhasil meringkus orang-orang yang terlibat dalam sindikat perdagangan manusia tersebut. Kepolisian Resort Dumai Provinsi Riau juga pernah berhasil menangkap sindikat narkoba internasional pada tahun 2018 dengan cara menyamar menjadi seorang petani. Tak tanggung-tanggung, barang bukti 1 koper berisi 18 paket besar sabu dengan berat hampir 20 kg berhasil diamankan. Awalnya, Polsek Dumai mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba di daerah Dumai. Polisi kemudian melakukan penyidikan dan langsung terjun ke lokasi yang mayoritas area itu adalah kawasan perkebunan sawit. Salah satu anggota polisi pun kemudian menyamar menjadi petani sawit, naik motor dengan 2 keranjang bawaan berkeliling lokasi. Tak butuh waktu lama, polisi yang curiga dengan gerak-gerik pelaku langsung melakukan penangkapan. Seorang tersangka atas nama Roni yang saat itu membawa koper berhasil ditangkap. Sementara pelaku lainnya yang diketahui mengendarai sepeda motor melarikan diri. Saat diperiksa isi koper yang dibawa tersangka Roni, polisi mendapati 9 paket besar sabu-sabu. Begitu juga dengan tas warna orange yang juga berisi sabu-sabu. Total keseluruhan barang bukti itu hampir mencapai 20 kg. Yang juga sempat viral adalah aksi penangkapan sejumlah pemalak di Tangerang. Penangkapan ini dilakukan setelah viralnya video pelemparan mobil truk yang dilakukan oleh pemalak liar. Tim Elan Cisadane Polres Tangerang Kota pun turun tangan untuk memberantas aksi tersebut. Salah satu anggota tim kemudian menyamar jadi kenek mobil truk untuk membekuk kelompok pemalak liar. Dan benar, tak butuh waktu lama tim Elan Cisadane Polres Tangerang berhasil meringkus komplotan pemalak liar yang sangat meresahkan para supir. Dari lokasi ditemukan sejumlah barang bukti berupa uang hasil palak. Meski mencoba terus mengelak, para pemalak ini mengaku meminta uang kepada supir-supir truk yang melintas. Ada banyak cara yang dilakukan petugas kepolisian untuk menangkap komplotan begal. Bahkan ada yang sampai menyamar jadi emak-emak berdaster hanya untuk memancing begal melakukan aksinya.
Di Medan, tim pengasus Polsek Medan Timur melakukan penyamaran untuk memancing komplotan begal keluar dari sarangnya. Awalnya, setelah mendapat laporan korban, tim melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Sayangnya, setelah beberapa hari tim belum mengidentifikasi pelaku, tim Pegasus berpikir keras mencari cara untuk memancing para pelaku keluar dari persembunyiannya. Sampai akhirnya penyamaran emak-emak dilakukan setelah mempelajari cara main para pelaku yang kerap menargetkan korban perempuan. Tim bergerak ke lokasi di mana para pelaku melancarkan aksinya. Setibanya di lokasi, personil yang menyamar berpura-pura lalu lalang dengan dipantau tim yang lain dari kejauhan. Ternyata kerja keras dan rencana matang ini membuahkan hasil. Komplotan begal keluar dan berusaha untuk membegal personil yang menyamar. Melihat target, kemudian tim langsung melakukan penyergapan dan berhasil meringkus para pelaku. 3 pelaku kemudian diamankan di sana. Ditangkapnya Gopal yang merupakan pimpinan komplotan begal. Penangkapan 2 rekannya lagi atas keterangan Gopal, di mana keduanya diamankan di rumah mereka masing-masing. Tapi aksi Kepala Kepolisian Resor Subang ini patut diacungi jempol. Ia adalah Ajun Komisaris Besar Nurmainingsih tahun 2016 demi membongkar kasus penyelundupan gula dari Sabang ke Banda Aceh. AKBP Nurmainingsih mendandani dirinya ala wanita tua, miskin, dan menyamar menjadi seorang kuli panggul atau sebagai kurir gula ilegal. Tak ada yang curiga dengan aksi penyamarannya. Bahkan Nabi bisa terlihat meyakinkan AKBP Nurmainingsih rela makan nasi bungkus sambil jongkok untuk menunggu para penyelundup gula beraksi. Aktivitas penyelundupan gula ilegal yang dilakukan para juragan ini memang biasanya menggunakan jasa perempuan setengah bayar sebagai kurir. Satu saknya itu diupah sekitar Rp20.000. Gula ini kemudian akan diselundupkan ke Banda Aceh karena harganya beda jauh. Di Sabang, harga satu sak gula 50 kg sekitar 350 hingga 400 ribu. Sementara di Banda Aceh mencapai 600 ribu. Makanya bisnis ilegal ini sangat menguntungkan oleh para cukong. Dalam penyamarannya, AKBP Nurmainingsih memang menemukan banyak gula ilegal yang mau diseberangkan ke Banda Aceh dengan kapal penyeberangan. Polisi di Palembang, Sumatera Selatan menyamar menjadi ibu-ibu yang mengenakan baju dasar untuk menangkap pencopet yang merasakan warga di Pasar 16 Lir. Hasilnya, polisi tersebut berhasil menangkap 1 orang yang hendak mencopetnya. Sebelum melakukan penangkapan, anggota Polsek Lir Timur 1 itu telah lama mengintai tersangka. Hal dilakukan berdasarkan laporan warga mengenai adanya pencopet dan penjamret yang selalu menyasar warga saat berbelanja di pasar tradisional yang berada tepat di sebelah jembatan Ampera itu. Namun, polisi harus melakukan penyamaran karena tersangka ini sangat lincah dan sulit ditangkap. Sementara saat ditangkap, tersangka harus memberontak dan mencoba melepaskan diri dari petugas. Beruntung anggota yang berjumlah 4 orang berhasil membekuk tersangka dengan mengikatnya menggunakan tali rafia. Warga yang menyaksikan penangkapan itu sempat terkejut melihat polisi menangkap tersangka. Pasalnya, polisi yang menyamar itu tak dikenali warga.